Selamat malam Mitra Buddha Subhasita. Senang sekali malam ini bertemu lagi dalam siaran Buddha Subhasita di akhir bulan, tepatnya di 29 April 2023. Namo Buddhaya. Baik, seperti biasa masih Dr. Heru di seberang sana ya. Dr. Heru apa kabar? Tetap luar biasa, Dr. Po. Tetap luar biasa ya. Bagaimana kabarnya Dr. Po juga nih? Luar biasa mantap kalau saya gitu ya. Oke. Malam ini bagaimana permintaan para netizen dan umat ya, sudah kembali lagi nih Romo Franky Supriyanto. Namo Buddhaya Romo Franky. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya Pak Po, Pak Heru. Selamat malam. Ya, sehat-sehat ya Romo ya. Ya, sehat. Luar Selamat biasa. nih, Mantap. Romo sudah memiliki putra kedua. Nah, ini cerita sedikit dulu Romo sebelum kita ke pertanyaan ya. Namanya Bramdo. Ada cerita nggak Romo, kenapa namanya Bramdo ini putra kedua Romo ini? Jadi ya terima kasih Pak Po. Dan memang kebetulan kami sudah dikaruniai putra kedua yang lahir pada tanggal 26 Januari 2023 yang lalu, tepatnya di pukul 7:17. Nah, kenapa saya kasih nama Bramdo? Bramdo itu dari kata Brahma dan Nando, Pak. Ya, dan sebelum kelahiran beliau, kami pun sudah sharing sama Eyang tanggal 22 sore, di mana pada saat itu kami berkunjung, ngobrol, ya, karena memang pada saat itu lagi Ceid, ya, Hari Raya Imlek. Dan kami ngobrol, kalau misalnya lahir tanggal 26, ya, karena 26 ini kan hari Kamis Pahing pada saat itu. Nah, yang bilang Kamis Pahing itu hari yang tinggi, beliau. Jadi Kamis itu 9, ya, Pahing itu 8. Jadi hari 17, Pak. Jadi kalau di hari Jawa itu tinggi. Nah, terus saya bilang, karena memang dikasih waktu dari dokter, ya, dokter yang ada di Medan yang sangat terkenal sekali, juga termasuk murid dari Eyang. Nah, ya, karena memang tahun 80-an dokter ini praktek di Wihara Borobudur, di kliniknya, Pak. Dokternya siapa namanya? Nanti takutnya netizen pada tanya nih kan. Dokter Binarwan. Ya. Binarwan ya. Binarwan. Jadi beliau ya kalau cerita sama saya, beliau juga ngaku sebagai murid ya. Sebagai murid Eyang. Karena memang tahun 80-an itu udah kumpul setiap hari sama Eyang. Waktu itu beliau buka akupuntur ya. Karena belum lulus dari sekolah dokter. Nah, jadi sambil kuliah beliau di klinik Wihara Borobudur pada tahun 80-an. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa tanggal 22 sampai 5 Februari itu dikatakan bayi itu sudah matang. Jadi tergantung kita mau pilih hari yang mana, tanggal yang mana. Nah, jadi saya mikir, udahlah coba saya ngomong ke Eyang gitu ya. Waktu itu tanggal 26. Nah, ternyata Eyang bagus katanya. Itu hari bagus, hari tinggi. Nah, terus kalau saya kasih nama Bramdo, bagaimana Eyang? Bramdo itu dari kata Brahma dan Nando. Ya, Eyang jawabnya, ya cocok lah. Kamu sekolahnya di Thailand, harus pakai bahasa Pali katanya. Nah, akhirnya kalau memang ya itu memang saya otak-atik gitu Pak ya. Dari kata Brahma, Brahma kan tinggi. Nando itu juga anak, ya kebahagiaan gitu. Jadi ya udah akhirnya saya kasih nama Bramdo. Dan lahir pada tanggal 21 tadi 26. ya. 26 Januari. Iya. Tahun 2023 gitu ya. Oke, betul. Nah Romo sedikit Romo ya. Ini iseng-iseng aja Romo ya. Romo berkenan menjawab juga baik, tidak juga enggak apa-apa. Bante Jinadamu kan meninggal tidak lama ya setelah Bramdo dilahirkan. Nah, ada umat yang menautkan ini. Ya, menautkan jarak antara meninggalnya Bante Jinadamu dengan lahirnya Bramdo, yang katanya ini Dokter Heru ya, ini kan
langsung ada ayahnya nih yang kita jadikan narasumber kan. Nah, katanya apakah mungkin itu bisa meneruskan ke situ ya Romo ya? Bagaimana Romo? Saya tidak berani menjawab itu, Pak. Mungkin kita tunggu Bramdo besar nanti gimana. Kalau memang dia ya karena kebiasaan yang apa kan kita tahu semua ya. Tapi itu juga nggak bisa membuktikan secara khusus ya. Ya kita pun juga nggak berani mengada-ngada atau mungkin berbicara ini itu dan sebagainya ya. Nanti malah orang pikir nanti dipikir saya cari apa lagi kan. Tapi biarlah waktu yang nanti akan menjawab sendiri. Kalaupun memang misalnya pola pikir orang tersebut benar, saya juga tidak tahu. Kalaupun tidak benar, saya juga tidak tahu. Betul. Tapi yang Romo tahu adalah Romo banyak mendengar tentang itu kan ya. Banyak sekali. Jadi ya melalui WA, melalui DM, melalui Messenger itu ya orang-orang banyak yang pokoknya secara feeling mereka sendiri lah. Iya, disaduin aja ya. Romo, disaduin aja. Saya pun tidak berani sadu, Pak. Oh, nggak berani sadu. Nggak berani. Iya. Biar waktu tidak aja berani lah sadu. Romo ya. Ya, biar waktu aja. Iya. Baik, Dr. Heru, bagaimana malam ini? Apakah kita membuka pertanyaan buat para penonton yang ada di YouTube? Silakan. Iya, kita sebenarnya tidak ya, Dr. Po ya, karena kita sudah rekam beberapa saat sebelumnya. Jadi ini yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita melalui pribadi, kita akan sampaikan saja kepada Romo Frankie ya. Ya, seperti janji kita minggu lalu ya, Dr. Po kan Dr. Po menyampaikan tentang kontroversi dari Dalai Lama. Mungkin kita bisa bahas secara singkat supaya lebih jelas apa yang terjadi. Baik. Ya. Jadi tadi Dr. Heru sudah sampaikan ya buat penonton ya. Jadi karena siaran ini sudah direkam beberapa saat sebelumnya, maka kami akan bertanya dari pertanyaan yang sudah Anda kirimkan kepada kami. Romo, satu pertanyaan yang sangat kontroversial menurut banyak orang dan banyak juga dibahas di situs dunia ya, bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Pertanyaan dari saudara Jose Faiz ya di Instagram saya ini ya. Namaste Romo. Tanggapan Romo mengenai kasus Dalai Lama bagaimana? Apakah dibenarkan? Silakan Romo. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang mungkin mewakili banyak orang ya. Dan kita akan jawab secara literatur Buddhisnya. Jadi saya tidak membenarkan ataupun menyalahkan. Jadi memang kita semua tidak melihat secara langsung. Nah, tetapi ketika kita berbicara ya aturan ya, Dalai Lama itu seorang biku dari Tantrayana ya, walaupun memang di Tantrayana itu berbeda dengan yang di Theravada, tetapi setidaknya aturan-aturan Winaya itu hampir mirip, malah justru di Tantra dengan Mahayana itu banyak aturannya, lebih daripada 227 aturan. Nah, makanya kita ambil aturan pokoknya saja ya, nah, karena banyak umat kita itu langsung menodong ketika mereka ada kesalahan kecil yang dianggap itu sudah parajika, sudah pelanggaran berat dan lain sebagainya. Ya, jadi ini kadang-kadang juga kasihan ya, ketika mereka berpikir terlalu berlebihan terhadap satu fenomena, itu juga akan berakibat fatal terhadap dirinya sendiri. Makanya saya pun juga tidak berani menyalahkan ya, apalagi seorang Dalai Lama ini sudah latihannya sudah bertahun-tahun. Beliau saat ini juga usianya 87 tahun ya. Nah, itu pasti kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nah, kalau di dalam winaya, di dalam aturan ya, ini berbeda dengan pola pikir orang saat ini. Ya, mereka berpikirnya sudah terlalu sadis terhadap Dalai Lama, mereka sudah mengumbar pikiran-pikiran liarnya ya, terhadap Dalai Lama. Ya, tetapi bagaimanapun saya secara pribadi bukan bagian dari mereka. Saya tidak mau mengumbar pikiran saya juga tidak mau membuang energi untuk selalu berpikir keliru tentang Dalai Lama.
tetapi saya melihatnya dari aturan. Nah, ada di dalam aturan ya bahwa ketika bersentuhan ya, kalau dengan lawan jenis itu di dalam Sangga Disesa. Sangga Disesa ada 13 aturan, yaitu salah satunya adalah bersentuhan. Nah, ketika hanya dalam sentuhan, maka itu masih dibilang pelanggaran menengah, pelanggaran sedang. Ya, dan itu masih bisa direhabilitasi, masih bisa diperbaiki. Ya. Jadi tidak harus meninggalkan kehidupan bikunya. Tetapi ketika mereka sudah berhubungan seksual melalui mulut, melalui dubur, melalui alat kelamin, nah itu sudah dianggap sebagai parajika. Nah, sedangkan yang ditunjukkan dalil lama terhadap anak kecil ini kan bahkan belum tersentuh. Mungkin hanya sentuhan bibir ya, tapi sentuhan lidah tidak. Kalau kita melihat video secara keseluruhannya, ya itu ada di YouTube Jikjak, ya itu ada penjelasan dari orang Tibet dan juga di IG, di Instagram Tibetan Buddhism itu juga banyak dijelaskan ya, karena videonya itu terpotong-potong, Pak. Jadi sehingga orang itu tidak melihat secara keseluruhan. Ya, dan di situ ada ketika anak kecil ini memohon kepada Dalai Lama untuk memeluk dia. Ya, jadi si anak kecil ini dan ibunya ada duduk di samping Dalai Lama. Jadi ibunya bukan tidak ada di situ, ibunya di situ. Ya. Dan ketika ibunya melihat anaknya sendiri, ketika memohon kepada Dalai Lama untuk memeluk beliau, ibunya pun tidak percaya kalau Dalai Lama akan mengiyakan. Ya, karena bahasa si anak ini masih diterjemahkan dengan orang-orang di samping Dalai Lama ya, dan menyampaikan ke Dalai Lama bahwa anak kecil itu akan ingin memeluk Dalai Lama. Maka saat itulah akhirnya Dalai Lama mengizinkan. Nah, jadi itu proses ya. Nah, ketika orang-orang yang menjustis Dalai Lama yang begitu sadis, dahsyat, ya ini pasti hukum karma itu kan jelas. Kalianang wa papakang wa tasak dayadak bawisanti. Jadi apapun yang mereka lakukan baik atau buruk, ya tetap mereka yang akan mewarisi. Nah, yang saya sayangkan ini adalah umat kita sendiri, umat Buddha sendiri yang justru banyak menjustis seorang Dalai Lama. Itu yang saya kadang berpikir, ya kenapa harus ikut-ikutan yang seperti itu. Ya, bahkan kita tahu, ya, kalaupun misalnya itu ada efek atau karma buruk terhadap Dalai Lama, ya Dalai Lama sendiri tahu itu akan berakibat. Kita tidak perlu harus mengumbar kata-kata kita di media sosial, kita tidak perlu harus mengumbar pikiran-pikiran negatif kita kepada beliau. Ya, justru itu akan ya menunjukkan diri kita menjadi lemah sendiri. Ya bahkan saya sendiri, saya post, saya pun kena juga, Pak. Saya post, ya saya hanya diserang juga. Saya pun diserang, ya. Iya. Serang secara pribadi, ya bahkan ya itu kadang-kadang ya kenapa justru malah kita hanya menampilkan, hanya ya ingin memfasilitasi supaya kita itu tidak ikut-ikutan begitu. Nah, saya suruh mendengarkan ini loh penjelasannya. Tapi justru apa yang tersirat, apa yang tertulis di dalam komentar-komentar itu justru tidak mengenakan ya. Bahkan ada akhirnya ada yang bela saya, ada yang akhirnya saya delete, Pak, itu. Kontra ya. Saya delete. Jadi dari pro kontra ya udah. Jadi nggak perlu dibahas apa-apa. Begitu. Itu menurut dari kami ya harus saya sampaikan secara aturan ya, karena memang ada aturannya. Bahkan itu bisa dijatuhi hukuman berat, hukuman sedang atau hukuman ringan. Itu ada aturannya di dalam kebikuan itu. Ya, itu. Baik, Mitra Buddha Swastika, Romo Franky Supriyanto sudah menjelaskan panjang kali lebar ya. Tapi saya ingin menyampaikan kepada Anda ya, kita potong dulu ya Dr. Heru sedikit ya. Jadi intinya bahwa Romo sudah jelaskan, segala sesuatu ada aturannya. Yang mulia Dalai Lama kan tidak mungkin tidak tahu.
ya kan ya. Dan Ya. kalaupun itu ada akibatnya, tentu Yang Mulia Dalai Lama sendirilah yang akan menerimanya. Ya, Romo Frankie Iya, mengatakan iya. tadi bukan membela, bukan membenarkan, bukan pula mengatakan sesuatu ini sebagai benar juga. Tapi beliau menjelaskan bahwa ada loh Sanggadi Sesa, ada loh hukuman-hukuman itu berdasarkan peraturan winaya. Ada yang namanya hukuman ringan atau pelanggaran ringan. Parajika. Ya, para pelanggaran sedang, pelanggaran berat parajika itu. Nah, itu kan sudah dijelaskan kan oleh Romo. Nah, jadi kita sih ya, Dr. Heru ya, mengimbau bahwa umat Buddha janganlah sampai nggak mengerti komentar macam-macam juga, malah memperkeruh suasana gitu ya. Nah, itu penting gitu ya. Kita tidak membela siapa-siapa. Tapi kalau saya secara pribadi juga nih ya, kalau boleh nih Romo Frankie ya. Nah, kalau di pelecehan, apakah seorang Dalai Lama yang berusia 87 tahun mau melakukan itu di depan publik yang disaksikan dunia? Betul, ya. betul. Cak Lontong bilang mikir gitu kan ya. Dan banyak itu di Instagram Tibetan Buddhism, Pak. Banyak orang-orang yang sudah meminta maaf kepada Dalai Lama. Ya, karena memang mereka hanya melihat sepotong klip yang sudah dipotong-potong. Jadi tidak melihat keutuhan dari video itu. Nah, makanya banyak yang minta maaf. Nanti kita tunggu ya orang-orang kita minta maaf atau tidak. Oh iya benar. Ya baik. Pas sekali loh Dr. Heru ya. Ini saya lagi buka Tibetan_Buddhism. Tibetan_Buddhism yang Romo baru sampaikan. Ini ada beberapa permintaan maaf terhadap hal-hal yang dilihat tentang Dalai Lama. Jadi sekali lagi bahwa siaran Subhasita ini bukan mengonfirmasi bahwa itu benar ya. Tidak ya. Kita hanya menyampaikan bahwa ada loh ini permintaan maaf dari beberapa orang di sini ya yang mengatakan bahwa dia ternyata keliru tidak menyaksikan video secara utuh. Satu. Yang kedua ada juga yang mengatakan dia tidak mengerti budaya Tibet. Nanti Romo mungkin bisa jelaskan sedikit mengenai lidah yang dikeluarkan yang Romo pernah posting juga. Budaya Tibet itu kan. Kemudian ada juga yang mengatakan saya sedih kenapa orang tidak mengerti bahwa Dalai Lama ini punya keterbatasan bahasa Inggris. Karena beliau ini bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, bahasa Tibet. Saya sekali mendengar Yang Mulia Dalai Lama langsung di Melbourne, Australia, Romo. Pada tahun 1996, ketika saya kuliah di Melbourne, Yang Mulia Dalai Lama ke Melbourne, Australia. Beliau berceramah pakai bahasa Inggris, tetapi ketika pada saat-saat tertentu beliau bahasa Tibet. Nah, jadi ada penerjemah beliau yang juga bergelar seorang doktor. Pada saat itu saya lupa namanya siapa, karena beliau ini kan dikelilingi oleh para orang pintar ya. Para doktor, fotografernya pun khusus, ya kan, Cugyur apa itu saya sering baca namanya itu kan ya, fotografernya Dalai Lama itu. Jadi nanti boleh dilihat sebagai pembanding ya di Tibetan_Buddhism itu banyak yang sudah minta maaf ya. Dan bagaimana budaya Tibet itu dijelaskan di Tibetan_Buddhism ya. Baik, sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya Dr. Heru, kita minta Romo Frankie bisa menjelaskan karena ketika Romo Frankie posting tentang budaya Tibet yang menjulurkan lidah itu, ketika orang bertanya kepada saya bilang gini, coba kamu lihat itu di Instagramnya Romo Frankie. Nah, bisa sekilas aja Romo, walaupun kita barangkali bertiga sama-sama belum pernah tinggal di Tibet ya. Ya, tapi mungkin kita saksikan literaturnya. Silakan. Ya, kalau memang tradisi atau adat itu kan memang berbeda setiap negara, Pak ya. Jadi kita juga punya tradisi, di sana juga tradisi. Nah, jadi menjulurkan lidah itu dulu di Tibet itu ada yang namanya seorang raja yang sangat kejam, Pak. Ya, yang namanya Lang Dharma. Jadi raja tersebut itu memiliki lidah hitam. Dan orang Tibet meyakini bahwa raja tersebut akan berekarnasi. Sehingga orang-orang diwajibkan untuk menjulurkan lidah. Siapa tahu ada yang menjadi rekarnasi dari Raja Lang Dharma atau Raja Kejam tersebut. Maka setiap orang bertemu itu harus menjulurkan lidah. Ya, jadi itu sebagai bentuk
ingin tahu apakah raja tersebut akan bereinkarnasi atau tidak. Nah, itulah akhirnya tradisi itu berlangsung turun-temurun, ya, bahwa menjulurkan lidah itu seperti ya sebagai greeting juga bisa, ya, jadi sebagai salam, salam hangat. Nah, itu juga bisa dikatakan orang Tibet dengan menjulurkan lidah. Nah, maka itu sudah berabad-abad, Pak. Jadi bukan hanya belakangan ini, sudah berabad-abad lamanya tradisi menjulurkan lidah ini ada di Tibet. Nah, tetapi yang dipermasalahkan orang-orang ini bukan masalah menjulurkan lidah, tetapi bahasa yang disampaikan oleh Dalai Lama, yaitu Shat Mai Tang. Nah, jadi Shat Mai Tang. Jadi disitulah bahasa yang digunakan Dalai Lama itu seakan-akan menghipnotis begitu banyak orang, ya. Nah, jadi ada memang bahasa yang memang hampir mirip dengan Shat Mai Tang, ya. Ada di Tibetan Buddhism itu ada penjelasannya. Bahasa Tibet yang seperti Shat Mai Tang begitu. It my tongue. Terjemahkan seharusnya pakai dari bahasa Tibetnya katanya Romo ya. 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 Itu Betul. maksudnya bahasa Tibetnya, Pak. Hampir-hampir mirip dengan Shat Mai Tang gitu. Shat Mai Tang. Ada di situ, bisa dibuka sendiri, dan sampai hari ini kita tidak mendengar berita di India, khususnya di Dharmasala, bahwa Dalai Lama ditangkap polisi atau mungkin di Dharmasala atau di India, ya. Sampai hari ini beliau juga aman-aman, tidak ada permasalahan yang mungkin yang sangat serius dengan Dalai Lama, ya, dan beliau aman sampai sekarang. Tapi media yang dibangun sampai kemarin, ya, kalau hari ini sepertinya sudah berhenti, ya. Dan kebetulan juga ada media YouTube di Indonesia sendiri, dari sahabat kita, ya, dari orang yang sangat memahami, ya. Beliau juga mungkin meredam itu ada dari GP Ansor sepertinya, Pak. Nah, itu menjelaskan bahwa itu memang ada cara meditasi, dan beliau juga menyampaikan kita tidak tahu apa yang ditunjukkan oleh Dalai Lama, dan beliau yakin Dalai Lama bukan melakukan sesuatu yang di luar batas moral, ya, karena pelatihan beliau yang begitu lamanya, dan juga ya beliau juga ya sudah berumur. Ya, kalau orang sudah berumur seperti itu sudah berbeda ketika orang masih di bawah 60-an. Itu pola pikirnya sudah berbeda. Nah, itu banyak, ya. Nah, disitulah kita harusnya menjadi dewasa dalam melihat segala fenomena yang muncul. Ya, memang kita tidak boleh membenarkan itu. Ya, kalaupun memang di sana itu benar, ya tentu kita harus menghormati itu. Kita pun tidak menyalahkan kondisi itu, karena memang kita juga tidak tahu kondisi-kondisi yang ada di sana. Nah, itu yang mungkin bisa kita sampaikan, ya. Kalau memang misalnya itu sebagai pelanggaran di dalam sangha, ya, pelanggaran itu bukan karena ucapan atau tulisan atau komentar banyak orang di dunia ini, bukan itu. Kalau pelanggaran hanya karena tulisan atau komentar pedas yang disampaikan, nah itu bukan itu referensinya. Tetapi ada aturan-aturan yang menjaga, ya, yang memang bisa menentukan orang ini salah atau tidak. Nah, itu sudah ada, ya, sudah ada. Jadi dari aliran Tantrayana sendiri, ya, sudah banyak mengklarifikasi di Tibetan Buddhism itu, ya, dan juga ada di Dalai Lama, Instagram Dalai Lama juga. Nah, itu banyak sekali, ya, dan yang sangat jelas juga di YouTube Cikjak, ya, Cikjak. Betul, ya. Ya, jadi baik buat Mitra Buddha Sukacita, ini kita bahas ini setengah jam loh, luar biasa ya, lebih kurang ya. Jadi benar-benar tujuannya
adalah bahwa ini kalau kita lihat di Instagram, di Tibetan_Buddhism, di Instagram Dalai Lama. Jadi yang tadi Romo jelaskan sudah benar. Kenapa orang menjulurkan lidah? Supaya menunjukkan bahwa tadi Romo jelaskan ya, bahwa saya bukan reinkarnasi raja yang kejam itu loh. Lidah saya nggak hitam. Ya. Kira-kira itu ya Romo ya, betul ya? Lidah saya Iya, nggak betul, hitam loh. betul. Nah, lama itu menjadi berabad-abad, menjadi sebuah salam yang menurut orang Tibet itu lazim. Juga selama ini oke-oke ya. Kalau kita lihat di Instagram tuh ya, kalau Anda ingat, Dalai Lama ini kan pasti bertemu dengan para dunia banyak. Betul kan ya? Nah, para tokoh-tokoh presiden-presiden dunia itu termasuk dengan aktor Richard Gere itu kan pasti juga biasa aja kan ya. Nggak ada masalah juga soal itu kan begitu kan ya. Jadi budaya ini yang tadi Romo katakan sak itu ada bahasa Tibetnya, ya salah satu literatur menerjemahkan. Maksudnya begini yang tadi Romo sampaikan tadi itu ya, buat Mitra Buddha Subhasita ya, kita jadi greget juga nih kalau ada yang kurang mengerang sendiri. Dalai Lama yang sudah sangat sepuh juga ya, 87 tahun ini. Jadi bahasa Tibet itu saya tadi coba menemukannya, belum menemukan kata aslinya itu, tapi ada, saya pernah baca ya, yang artinya makanlah lidah saya. Apa poinnya? Jadi begini, orang Tibet tuh seketika bertemu orang lain, dia sudah nggak punya apa-apa lagi karena sudah dia berikan semua sama orang. I have given you everything. Dulu ya Romo ya, benar ya. Saya sudah padamu, jadi udah nggak ada lagi yang tersisa di saya. Yang tersisa lidah saya. Ayo makanlah lidah saya ini. Maksudnya begitu sebetulnya. Artinya tadi Romo jelaskan juga di bagian depan, ini menunjukkan sebuah compassion, ya, belas kasih atau cinta kasih yang luar biasa sebetulnya. Cuma dalam konteks bahasa Inggrisnya, karena dikatakan sak maitang dan sak ini berkonotasi negatif, maka itulah yang diumbar orang, dijadikan bahan gorengan, ya kan ya? Nah, begitu Romo ya? Ya, betul. Ya, jadi memang kita tahu posisi Dalai Lama saat ini kan luar biasa, Pak. Ya, di dunia Barat, ya itu sangat-sangat dihormati, ya. Dan Dalai Lama ini ya memiliki karisma yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan pernah saya ketemu di Jerman pada tahun 2014, waktu itu beliau berceramah di Stadion Hannover, Pak. Dan itu penuh. Tidak muat, Pak, sampai luar-luar stadion. Bayangkan. Ya. Makanya itu juga menjadi kekhawatiran dunia Barat ketika Dalai Lama itu berkunjung ke sana. Ya, walaupun Dalai Lama pun tidak memaksa mereka untuk mengikuti beliau. Untuk menjadi umat Buddha atau apa. Tidak. Ya. Tetapi mereka mau belajar dari Dalai Lama. Nah, maka ketika Dalai Lama ada silap sedikit, nah itulah gorengannya semakin luar biasa. Betul Romo. Tahun 1996 ketika saya di Melbourne itu Romo, yang menonton itu di MCG, Melbourne Cricket Ground, itu 6.000 lebih. Tidak ada satu kursi kosong. Saya dapatnya pun kelas kambing kursinya. Karena beli buku di toko buku, beli buku tentang beliau, kemudian saya dapat tiket. Tiketnya kelas 3. Sesuai dengan harga buku atau bagaimana saya nggak ngerti, tapi itu. Nah, pada waktu itu Dr. Heru ada biku kita yang ada di sana, yang sekarang sudah almarhum, yaitu Lama Robert. Lama Robert. Berarti Bante Wajrasagara. Wajrasagara, ya. Betul. Waktu itu beliau ada di sana, tapi saya tidak tahu karena jauh sekali kan. Dari tempat duduk saya ke panggung itu ring tinju, seperti ring tinju. Jadi ini kan MCG Melbourne Cricket Ground. Jadi kami nontonnya dari atas gitu Romo. Ya kan. Nah, beliau itu dengan para lama itu di tengah-tengah, seperti ada ring tinju begitu. Ya, tapi suaranya sangat jelas, bersih. Ya. Compassion-nya, cinta kasih dan welas asih Dalai Lama itu terasa banget walaupun saya sangat jauh dari tempat beliau duduk. Begitu ya. Baik, mudah-mudahan penjelasan dari Romo Franky tadi ya bisa membuat kita lebih tenang. Ginilah, intinya gini aja deh kalau saya menyarankan ya. Kalau kita nggak tahu banyak, udahlah diem aja lah.
diam aja gitu lebih Ya. baik ya, daripada memperkeruh situasi dan kondisi kan lebih Ya. bagus kita diam, tidak bikin karma buruk Ya. juga. Gitu ya Romo Betul, ya. betul. Ya, Oke. setidaknya kita menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, Pak. Karena tangan ini mengetik Betul. itu karena ada olah pikir yang menuju ucapan dan menuju perbuatan itu. Kalau yang kita tulis itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya, dan juga bisa berimplementasi terhadap orang lain, bertindak yang tidak baik, nah itu juga akibatnya fatal. Ya. Apalagi Betul. memengaruhi orang lain, membuat orang lain juga berpikir buruk juga. Nah, itu juga fatal. Betul. Jadi Baik. mudah-mudahan semuanya bisa berakhir. Betul. Baik, Mitra Buddha Sulasita, kami sampaikan lagi bahwa siaran dengan Romo Franky Supriyanto ini temanya bebas seputar agama Buddha, dan sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya sehingga interaksi melalui pertanyaan di chat maupun langsung di Zoom tidak bisa kami utarakan ya. Jadi pertanyaan yang kami tanyakan adalah pertanyaan yang Anda kirimkan kepada kami ya, semoga bisa menambah wawasan kita ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lain Dr. Heru, silakan disampaikan kepada Ya, Romo Franky. baik. Ini saya bacakan dari sahabat kita ya, Sister Santi. Oh, ini mungkin sebentar lagi sudah mau Waisak nih, Romo. Menanyakan tentang bagaimana jika memberikan angpau pada saat pindah patah. Ini bagaimana, Romo? Silakan. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Memang kata pindah patah itu sendiri ya, sebenarnya jauh dari kata angpau. Ya, jadi pindah dan patah. Jadi gumpalan atau makanan begitu ya. Makanan yang didanakan karena memang patah itu untuk menerima dana makanan. Nah, tetapi ya kembali kepada kesepakatan dari ya mungkin bikunya bukan biku Theravada, itu ya kita pun nggak bisa berbicara lagi dengan mereka ya, tetapi kita harus kembali kepada literaturnya bahwa patah itu memang untuk menerima dana makanan. Ya. Jadi kita tidak tahu misalnya kok diputuskan oleh yayasan atau dengan sangga setempat untuk menerima. Nah, itu kan berbeda karena itu kesepakatan mereka. Nah, tetapi kalau secara literatur Buddhisnya bahwa patah itu hanya untuk menerima dana makanan. Dana makanan nanti berlebihan juga masih banyak juga dikomentari, Pak. Ya, katanya para biku itu harus menerima dana makanan secukupnya begitu. Ya, tapi ya itu juga banyak komentar juga karena memang ya banyak pola pikir yang muncul. Sedangkan yang diterima, yang memberi tidak ada komplain, tetapi yang melihat banyak komplain. Itu yang terjadi saat ini. Nah, tetapi bagaimanapun bahwa para biku sudah berusaha, kalaupun memang terlalu banyak berlebihan, ya bisa disumbang ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ya, seperti panti asuhan, panti jompo, tempat-tempat yang memang membutuhkan bantuan dari kita. Itu juga sangat bermanfaat yang luar biasa. Ya. Dulu para biku itu menerima dana makan, kalau berlebih ya dikasih kepada biku lain. Itu bisa dilimpahkan jasanya. Karena setelah dia memberi kepada biku lain, itu adalah bentuk daripada perbuatan baik itu sendiri. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita kembali kepada literatur. Kalau misalnya patah memang harus untuk menerima dana makan. Iya, baik. Jelas ya. Jadi kalau pada saat pindah patah memang sebaiknya memberi makanan ya, Romo ya. Kalau mau kasih angpau, biasanya sekarang panitia juga sudah sigap, ada kotaknya di samping ya. Jadi tidak dimasukkan ke dalam patah biku lagi. Iya, betul. Jadi sekarang ketika orang yang belum tahu, misalnya sudah bawa angpau, sudah ada persiapan angpau dari rumah, nanti ada panitia di samping bantai-bantai yang membawa kotak dana. Ya. Oke. Ini supaya lebih ini lagi saya teruskan sedikit aja Dr. Romo. Ini supaya lebih apa ya? Ini sebenarnya kan mau Waisak pasti banyak acara pindah patah. Nah itu kan memang tadi setuju hanya untuk makanan. Kadang-kadang kan ada umat saya perhatikan membawa sabun, membawa obat. Nah kalau seperti itu bagaimana Romo? Itu apakah
layak dimasukkan ke dalam patah atau tetap bagaimana menyerahkan kepada bantainya pada saat itu? Ya, jadi kalau sabun, obat itu setidaknya memang di luar daripada pindah patah. Tapi ketika memang mereka sudah bawa di saat mau berdana pindah patah, ya, ya mungkin bisa lah diterima seperti angpo tadi. Ya, kalau itu sabun dimasukkan ke dalam patah itu kan baunya tetap masih tersimpan, Pak. Sedangkan nanti bantainya misalnya makan di dalam patah, nanti bau sabun semua. Malah repot itu. Ya. Ya, kalau obat, kalau udah dibungkus plastik yang rapi mungkin tidak masalah. Tapi setidaknya ya kalau bisa mungkin bisa langsung diberikan kepada dayaka yang sudah ada di samping. Begitu. Iya, luar biasa ya. Nah, cuma masalahnya umat Buddha ini kan kadang konyol, Romo. Kalau tidak diserahkan langsung kepada bikunya kan merasa nggak afdol. Kalau kayak gini ya, oke. Jadi kalau memang langsung kepada bantainya, mungkin bantainya dengan menggunakan tutup patah. Nah, itu bisa, ya bisa. Balik ya. Jadi tutup patahnya saja. Jadi dibalik begitu, Pak. Ya, jadi bisa diterima itu. Kalau memang nggak afdol gitu ya. Oke, baik. Jadi ini umat Buddha, yang penonton Buddha Subhasita sudah jelas lah ya. Jadi kita kembalikan kepada seharusnya ya Romo ya. Kalau dana makan itu ya baru kita masukin ke dalam patah ya. Kalau kita mau bawa obat, apalagi angpau, apalagi sabun tadi ya. Jangan meracuni bantainya juga ya. Bantainya mau makan, racunnya sabunnya lebih banyak daripada makanannya, nggak repot juga ya. Baik, Dr. Romo, mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman yang DM? Iya, betul sekali ya. Jadi memang harus mengertilah ya umat ini bagaimana memperlakukan biku dengan cara yang sebaiknya ya. Oke, ada pertanyaan yang menarik ini di DM ini, banyak yang tentang biku. Jadi kita 2 minggu ini berturut-turut bahas tentang biku, tapi tujuannya tentu biar umat mengerti ya Romo ya. Supaya umatnya mengerti gitu ya. Nah, Romo ada yang bertanya dari Susi ini ya Romo. Nah, kenapa seorang perempuan ketika menyerahkan dana kepada biku, apapun itu, harus menggunakan perantara kain katanya. Kalau laki-laki kan bisa langsung tuh. Nah, kira-kira mengapa begitu? Silakan Romo. Baik, ya terima kasih. Kenapa para biku menggunakan kain untuk menerima dana dari seorang perempuan? Nah, itu ada di dalam Sanggadisesa. Ya, salah satu adalah menerima secara langsung. Nah, ini untuk mengantisipasi, Pak, ketika ada sentuhan. Sentuhan saja itu bisa menimbulkan ya nafsu yang ada di dalam diri antara biku dengan umat. Nah, ketika sentuhan itu sudah masuk ke dalam Sanggadisesa. Nah, masuk ke dalam peraturan Sanggadisesa. Karena memang dari sentuhan itulah timbulnya hal-hal yang lain. Nah, maka untuk supaya tidak bersentuhan maka harus menggunakan kain. Nah, itu hanya kepada seorang perempuan. Ya, kenapa laki-laki boleh? Ya, itu memang tidak ada antara laki-laki dengan laki-laki kan tidak sampai muncul ya nafsu yang mungkin bisa ke arah yang tidak baik ya. Tetapi bagi seorang perempuan itu memang harus menggunakan media untuk bisa menerima apa yang mereka danakan begitu. Jadi bukan berarti bantainya ini antipati Pak ya. Atau mungkin terlalu fanatik dengan perempuan, tidak ya. Jadi justru itu menjaga nama baik perempuan itu sendiri. Ya, coba bayangkan kalau misalnya sentuhan perempuan dengan bantainya, pasti yang disalahkan perempuannya, bukan bantainya. Nah, itu baru yang kedua bantainya nanti disalahkan gitu. Tapi pertama adalah bantai, pasti perempuannya itu. Nah, disitulah kita tahu bahwa bantainya itu menjaga nama baik perempuan itu sendiri. Nah, namanya terjaga. Betul. Nah, Bante, Romo, di sisi bantainya, seandainya katakanlah ini kan pelanggaran sedang tadi ya Romo ya. Kalaupun terjadi sentuhan tanpa sengaja juga termasuk Sanggadisesa juga Romo. Ya, ketika memang tidak sengaja, ini berbeda ya. Misalnya sentuhan di bis atau apa itu berbeda. Betul.
Tetapi ketika memang umat ini sudah berdana di situ, ya bantenya juga sudah menerima, tentu ini sudah saling tahu dengan sama-sama tahu begitu bahwa aturan itu tidak diperbolehkan. Nah, ketika itu memang masih ditabrak, tentu ada konsekuensinya. Nah, sangat disesa itu sebenarnya tetap masih bisa direhab, Pak. Ada namanya namanya manata, ya. Ada seperti hukumannya gitu ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Romo. Ini yang mau saya tanyakan. Ini sebetulnya dari dua yang disebut sisi, Romo. pariwasa. Ya. Nah, apa itu yang dilakukan? Betul. Apa itu, Romo, dari sisi bikunya, Romo, ketika melanggar ini? Ya, jadi pelanggaran ketika seseorang biku melakukan pelanggaran yang sangat disesa, maka mereka harus direhabilitasi, diasingkan. Ya, jadi mereka tidak boleh satu atap dengan biku lain, mereka tidak boleh ngobrol dengan biku lain, hanya setiap hari dia harus lapor kepada biku yang ada di wihara tersebut. Jadi misalnya Pak, kalau di wihara hutan kebanyakan kalau yang rehab seperti ini pasti di wihara hutan, karena di wihara hutan makannya bareng-bareng. Dan itu semua biku harus tahu. Ya. Semua biku harus tahu bahwa si A ini melanggar. Nah, maka dia harus menyampaikan di situ, ya, ada bahasa palinya yang harus disampaikan di depan para biku itu. Kalaupun misalnya ada biku yang datang hari itu, dia harus lapor juga. Setiap hari dia nggak boleh tidur, Pak. Tidak boleh tidur, ya, dan dia harus tahu ada biku yang datang atau ada yang biku pergi, dia harus tahu siapa yang biku datang, berapa orang, ya. Dia harus lapor pada saat itu. Nah, selama jadi pariwasa itu, Romo? 15 hari, Pak. 15 hari. Ya, jadi pariwasa itu 7 hari, ya. Lalu manata 7 hari, dan hari berikutnya terakhir itu adalah sidangnya untuk menentukan dia sudah terrehabilitasi atau belum. Jadi terakhir ditentukan oleh sangha, dia boleh keluar daripada aturan itu. Gitu. Nah, jadi buat umat sudah tahu kan, kalau Anda mencintai para biku, mau biku tetap menjadi panutan kita, jagalah biku kita dengan baik. Jangan sampai yang tadi Romo barusan sampaikan ini gitu loh. Nah, Romo, dari sisi umatnya, Romo, karma buruk apakah yang akan diterima setelah mendengar ini? Kan jadi tahu nih, tapi masih terus melakukan juga. Nah, ini apa ini akibat buat umat yang berdana dan bersentuhan itu? Ya, jadi semua itu memang ada pembelajaran, Pak, ya. Jadi ketika itu dirubah, apalagi bantenya pasti mengerti itu dan dia menyampaikan, ya, supaya tidak terjadi lagi. Nah, itu ya tetap tidak sampai karma buruk yang sangat luar biasa itu tidak. Ya, tidak sampai masuk neraka awici, tidak. Ya, tetapi ketika memang itu diniatkan, timbul pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran yang tidak baik muncul. Nah, itu yang akan menimbulkan karma-karma setelah itu. Ya, maka ketika para umat yang sudah mengetahui setelah kita sampaikan ini, ya setidaknya dia harus menyadari itu supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian begitu. Betul. Nah, Romo, umat penonton kita pasti ada yang mungkin ya pernah melakukan dan begitu mendengar ini ketakutan. Aduh, dulu saya pernah kayak gini. Nah, itu mereka harus apa, Romo? Biar tenang, Romo, jiwa-jiwa mereka ini, Romo. Oke, ya, supaya mereka tenang, ya sebenarnya harus dihentikan bahwa kita bertekad supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Ya, supaya tidak terjadi lagi. Kita bertekad supaya kita akan lebih baik begitu. Jadi kalau di dalam kebikuan itu ada sanggakamanya, tapi kalau di dalam perumah tangga kan hanya tekad itu aja, Pak, supaya menghindari. Ya, kalau misalnya yang kecil-kecil, pelanggaran kecil-kecil, ya, dukata, namanya dukata kalau pelanggaran kecil, yang masalah kencing, kalau biku kan harus duduk, Pak, nggak boleh berdiri. Ya, kalaupun dia berdiri itu sudah dukata. Nah,
Itu hanya di saat uposata, setiap Cei Capgo, itulah saatnya mereka merehab di depan para biku. Nah, maka itu pelanggaran-pelanggaran kecil yang memang sering terjadi seperti itu. Nah, termasuk memegang uang itu sendiri. Ya, memegang uang itu termasuk di dalam nisagia, termasuk di dalam tulak cayaya. Nah, jadi pelanggaran itu juga hanya ya diakui di depan biku, ya tidak masalah. Nah, karena memang itu ada aturannya di dalam Vinaya. Nah, tetapi umat yang tidak mengetahui bahwa wah memegang uang itu seperti sudah parajika, dianggap sudah wah kacau begitu. Nah, ini yang kadang-kadang umat itu sudah punya pola pikir tersendiri daripada aturan yang ada. Gitu. Nah, jadi ada semua aturan-aturan kebikuan, ya. Jadi 227 sila itu juga ada aturannya, ada abhisamacara, hal-hal kecil ya seperti bulu-bulu mana yang harus dicukur itu di dalam abhisamacara itu banyak lagi, bukan 227 lagi, Pak. Masih ada banyak aturan-aturan kecil yang memang harus dijaga oleh para biku. Sangat rinci ya Romo ya. Iya, betul. Ya. Romo, baik. Dr. Heru, Anda masih punya pertanyaan di sana? Ya, baik. Saya akan memberikan pertanyaan penutup. Romo, ini penting ya, Romo. Masih tentang biku aja, Romo. Biar kita fokus saja tentang biku ya. Jadi umat bisa paham. Iya. Romo, apa yang bisa Romo sarankan kepada umat agar tetap bisa menjaga biku, apalagi hal-hal yang umat harus hindari, ya? Ketika bertemu dengan para biku. Salah satu tadi sudah kita bahas dengan panjang kali lebar mengenai menyerahkan dana apapun bentuknya dengan bersentuhan, ya, yang perempuan nih. Nah, jadi secara umum apa yang umat tidak boleh lakukan sebetulnya kepada para biku? Romo, silakan Romo. Oke, ya, terima kasih. Ya, memang para biku ini juga butuh perhatian. Jadi bukan berarti tidak butuh perhatian. Mereka adalah orang-orang yang berlatih. Mereka adalah orang-orang yang sedang menuju ke arah ya dhamma sejati. Maka mereka butuh dukungan, ya. Maka umat harus mendukung para biku. Ya, umat harus senang. Maka jangan sedikit-sedikit mengkritik para biku. Ya, akan lebih baik ketika kita melihat biku ada salah, lalu kita kasih tahu secara personal. Itu akan lebih bagus. Dan itu gentle. Dan ketika memang kita melihatnya, langsung kita ke wihara. Sampaikan dengan baik, dengan bijak. Nah, itu akan sangat baik direspon. Bukan dengan media sosial, atau mungkin di mana-mana, ya. Nah, itu justru akan malah ya setidaknya mencoreng agama Buddha itu sendiri, ya. Walaupun itu benar pun ya tidak dibenarkan secara aturan, ya. Apalagi mungkin hanya aturan-aturan kecil tadi yang dilanggar, tetapi kita sudah membesarkan seperti ya pelanggaran besar, maka itu akan berbahaya buat diri kita sendiri. Maka kita sebagai umat Buddha harus menjaga, ya, harus menjaga dengan baik ya, nama-nama biku yang sedang berlatih, dan mereka masih sebagai manusia. Tentu ketika ada salah itu hal yang wajar. Ketika ada pelanggaran kecil itu hal yang wajar, kecuali kalau pelanggaran yang serius tadi, Pak, ya ada pelanggaran yang memang dia harus out dari komunitas sangha. Nah, itu yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan itu dia sudah paham, ya. Bukan harus kita yang menyingkirkan, tetapi dia sudah paham, sangha juga sudah paham, dan keputusan itu semua ada di komunitas para biku itu sendiri. Maka kita sebagai umat Buddha harus mendukung penuh apa yang dilakukan, ya, dan apa yang belum dilakukan. Kalaupun misalnya apa yang belum dilakukan, maka kita harus sampaikan kepada mereka yang sedang berlatih. Dan ya semua butuh dukungan, ya, dukungan yang memang bisa membuat para biku ini bisa mempraktekkan, bisa menjalankan aturan-aturan yang ada. Ya. Begitu, Pak. Iya. Baik, jadi sekali lagi Mitra Buddha Sukacita, Romo Franky Supriyanto menyampaikan tadi dengan sangat bagus ya, bahwa biku perlu dukungan. Mereka adalah orang yang berlatih. Mereka adalah non perumah tangga. Beda dengan kita
rumah tangga yang bisa cari duit, bisa kerja, Ya. bisa usaha, bisa menghidupi, mencukupi kebutuhan sendiri melalui pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Kalau para biku tidak. Jadi kita harus dukung mereka dengan penuh. Tetapi jangan lupa, ya mungkin ada 1-2 hal ya barangkali namanya manusia biasa tadi Romo katakan ya, kecil-kecil barangkali yang tidak pas. Romo katakan marilah kita secara personal bisa datang ke wihara, secara personal menyampaikan, Bante mulai disorot loh soal ini Bante, apa enggak sebaiknya begini begitu ya Romo ya. Iya, Nah, jadi betul, itu betul. iya. Walaupun substansinya benar Anda masukkan di media sosial, maka dia secara etika jadi tidak benar. Secara substansial dia benar, tetapi secara Betul. etika tidak benar. Nah, kenapa tidak benar? Iya, Karena iya. adalah orang tua yang harus kita hormati. Kalaupun bukan orang Iya. tua, guru lah. Ya, kenapa Iya. guru? Ya, tadi kan sudah kita sudah tahu bersama kan para biku adalah guru kan, penerus Iya, ajaran iya, Buddha. betul. Kan? Jadi kan guru-guru kita. Jadi kalau kita mengkritik mereka, loh ini kan benar Pak, ini kan benar Romo, saya mengkritik di depan umum supaya semua pada tahu. Ya substansinya betul, tetapi Ya. secara etika tidak betul. Ya, secara Ya, etika ya. Pasti tidak akan menimbulkan pola pikir yang berlebihan bagi banyak betul. pihak. Ya. Jadi liar ya Romo ya. Iya, ya, itu yang Liar. harus dihentikan. Menggelinding ke sana kemari jadi liar. Umat Buddha kerjaannya kok mengkritik para biku, kapan lu berlatih sila? Kan gitu pertanyaannya. Iya, iya, iya. Kan gitu ya Romo ya. Baik Romo, di Iya. bagian paling akhir Romo, apa yang bisa kita bawa sebagai umat Buddha agar kita bisa tetap berjalan di jalan-jalan Dharma Romo. Silakan Romo. Iya, oke. Dan hari ini saya baru berbicara tentang biku. Ya, sudah lama saya tidak berbicara masalah biku. Nah, tetapi karena memang pertanyaannya seperti itu, saya menjawab secara ya mungkin sesuai dengan pengetahuan saya, ya bahwa mereka memang ya sebagai manusia yang baru latihan, yang masih latihan dan terus latihan sampai titik akhir nantinya. Ya, tentu umat Buddha harus mendukung, ya. Yang didukung bukan hanya yang senior saja, tetapi yang junior juga harus didukung, ya, karena itu pernah terjadi, bukan siapa-siapa, ya, yang junior itu seperti tidak ada tidak ada perhatian begitu. Itu yang nanti akan melemahkan mungkin para biku muda, ya, supaya mereka itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih panjang. Tentu kita sebagai umat harus mendukung penuh, kita harus menjaganya dan juga ikut mendukung apa yang mereka praktekkan. Maka tugas sebagai umat Buddha itu adalah menjaga, melestarikan. Ya, kalau kita selalu mengatakan Buddha sasanang cirang ditatu, semoga ajaran Buddha bertahan lama, maka semua harus kita jaga dengan baik. Kita harus sama-sama bersatu, ya, seperti yang Buddha katakan sama ganang tapo suko, yaitu bersatunya orang-orang yang memiliki niat baik itu adalah sumber kebajikan, sumber kebahagiaan. Maka yang disebut umat Buddha itu adalah para biku, bikuni, lalu upasaka atau upasika, atau yang disebut Buddha Mamaka, Buddha Mamika. Jadi kesatuan. Jadi yang disebut umat Buddha itu bukan hanya para biku, bukan hanya para bikuni, tetapi kita semualah sebagai umat Buddha, para pengikut Buddha yang terus akan melestarikan Buddha Sasana ini. Maka ketika kita saling menjaga, ketika kita saling memahami satu dengan yang lainnya, maka semua akan indah pada akhirnya. Maka Dhamma itu akan adi kalyanangwa, maci kalyanangwa, pariyosana kalyanangwa. Jadi indah dari awal, indah di pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Semua akan menjadi indah ketika pola pikir itu dirangkai seindah mungkin. Demikian, Pak. Semoga luar bermanfaat. Biasa, Romo. Silakan dicuplik-cuplik, Romo. Ini banyak mutiara-mutiara kata yang bagus pada hari ini. Ya, terima kasih banyak, Romo. Dan ya, terima kasih, Pak. Ya,
kepada seluruh penonton bahwa siaran Buddha Subhasita ini ditujukan untuk memberikan pencerahan ya, tidak pernah satu kali pun dimaksudkan untuk menyerang siapa-siapa gitu kan ya. Karena kami bertiga ini sudah menua ya. Jadi mau cari damai-damai saja. Mau cari bahagia, tujuannya supaya kita tadi yang Romo katakan menjadi umat Buddha yang baik gitu ya, saling mendukung ya kan. Umat Buddha tadi kita umat, para biku umat, para bikuni umat, ya upasaka-upasika umat, para pandita umat, semuanya umat ya. Dengan cara kita saling mendukung, saling mengingatkan, ini kan keindahan ini akan terjaga dengan baik, ya kan? Betul. Sila kita juga akan berjalan dengan baik. Jangan sedikit menyerang orang, mengkritik orang. Hidup ini terlalu letih kalau kita gunakan untuk yang demikian itu gitu rasanya ya. Oke. Terima kasih banyak Romo. Sehat selalu Romo. Salam. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya. Putra-putra Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Baik, Mitra Buddha Subhasita, demikian siaran dengan Romo Franky Supriyanto hari ini. Ya, semoga bermanfaat buat kita. Buat Anda yang ingin mendukung siaran Buddha Subhasita, silakan kirimkan donasi Anda di nomor BCA 4666218787. Karena siaran ini direkam beberapa saat sebelum akhir bulan, maka nama-nama donatur akan kami bacakan nanti pada awal bulan Mei ya. Pada awal bulan Mei nama-nama donatur akan kami bacakan secara lengkap ya. Terima kasih sekali lagi Romo Franky Supriyanto atas sumbernya yang luar biasa ya, banyak sekali pencerahan yang kami dapatkan pada hari ini. Terima kasih juga buat penonton yang ada di YouTube. Selamat malam. Namo Buddhaya. Buddhaya.